diberikan kepada Capres Cawapres Prabowo Sandi yang hari ini menandatangani fakta integritas untuk mengantarkan pasangan Capres Cawapres Ijtima Ulama kepada pintu kemenangan yang berkah. Jadi Pak Jokowi orang Jawa dan Islam, dan saya yakin ini akan menjadi besarnya Islam dan besarnya kemakmuran bangsa. Salah satu isu yang memang terus mengemuka dalam kontestasi Pilpres 2019 ini adalah soal keislaman kedua kandidat capres. Masing-masing kubu menyatakan bahwa capresnya lah yang paling islami dan berpihak pada umat. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa Ketua GNPF Ulama sekaligus anggota Dewan Pengarah BPN Ustadz Yusuf Martak. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir Ustadz Yusuf Martak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Direktur Relawan TKN Maman Imanul Haq. Maman, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum, terima kasih sudah hadir. Saya mau ke Pak Yusuf Martak dulu karena saya mau nyambung tadi percakapan saya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Saya membaca Anda bilang bahwa apa yang dikatakan Pak Yusuf Mansur itu perlu bukti bukan pencitraan. Mengapa Anda menganggapnya itu pencitraan? Jadi begini, sebenarnya seseorang itu apabila memang sudah meyakini dia memeluk sebuah agama, kan tidak perlu ada yang diragukan lagi, tidak perlu lagi pencitraan-pencitraan. Dan kami dari pihak kami tidak pernah membicarakan masalah keislaman, baik seseorang maupun presiden petahana. Tapi justru keislaman daripada paslon nomor 2 yang sering selalu disinggung. Nah disitulah mungkin terjadilah sering adu argumentasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ya tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh pertanyaan-pertanyaan oleh Mbak Najwa sendiri. Kenapa kok tiba-tiba Ustadz Yusuf Mansur dengan Tuan Guru Bajang saling berdiskusi masalah itu. Dan Anda menganggap itu jelas pencitraan? Bukan Ustadz Yusuf Mansur atau Tuan Guru Bajang yang pencitraan. Tapi kan beberapa kali ada foto-foto pencitraan, sedang sholat, sedang ini nggak perlu. Jadi yang pencitraan menurut Anda Jokowi? Ya, saya tidak bilang dia, mungkin ya dari tim bukan. Maksudnya begini, mungkin Pak Jokowi sendiri tidak perlu melakukan itu, tapi mungkin saja kan dari tim kampanyenya dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas-jelas waktu dia mendaftarkan diri sebagai calon presiden agamanya Islam selesai. Kan sebetulnya udah clear dalam situ kan? Oke. Jadi rangkaian testimoni tadi soal bagaimana sering puasa hajat, soal bagaimana Ibunda Jokowi yang kerap kali mendoakan dan sebagainya, itu rangkaian cerita yang kemudian dianggap pencitraan, tidak apa-apa, Ustadz Yusuf Mansur? Saya bilang, saya ini bersahabat dari 2007 ya, masih di Solo gitu. Saya nggak melihat ada pencitraan yang dilakukan oleh beliau. Insya Allah, husnuzon juga kan adalah bagian dari sebuah kebaikan toh. Dan ketika kemudian misalkan ketika ngajak misalkan Pak Menpora ke venue Asian Games. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi? Menasehati misalkan Menpora untuk sholat hajat. Karena sekarang udah tinggal Allah saja. Ini kan sebuah kalimat yang keluar, yang tidak ada publisitas. Saya kira ini jauh dari soal pencitraan itu. Ini bukan soal bela dan tidak membela, saya bilang. Bahwa saya ada di proses belajar, ingin memuji dan mengapresiasi. Nah, saya pernah punya teman juga, Bib. Itu semobil sama beliau tahun 92. Ini temenannya yang mimpin Darul Quran di Solo. Semobil dari tahun 92, Solo, Semarang, Semarang, Solo. Nah, ketika kemudian sampai Semarang, teman-teman satu mobil bilang nih versi dia. Dan saya percaya dia, karena dia insya Allah pewakaf Darul Quran. Dengan izin Allah saya percaya sama dia. Dia bilang, emang Jokowi itu dari dulu udah puasa, aneh tahun 92 itu pergi bareng sama dia. Oke. Terus di Semarang ke rumah makan. Nah pas di rumah makan,
dia tuh kayak orang nggak puasa gitu loh. Tapi tiba-tiba kemudian orang jadi tahu dia berpuasa. Nah soal berpuasa itu saya langsung mengetahui ketika saya ada di salah satu restoran sate siapa gitu di Padang. Itu. Baik, jadi ini sekali lagi ini testimoni Anda melihat langsung. Saya lihat itu nggak pencitraan ya. Ada mau tanggapan Ustaz Yusuf Martak? Saya berharap Ustaz Yusuf Mansur juga melakukan pencitraan juga terhadap Prabowo. Karena Pak Yusuf Mansur tadi belum memutuskan bahwa dia sebagai pendukung nomor 1, jadi masih terbuka. Jadi supaya fair gitu, jadi enak gitu, jadi supaya apa? Tidak topiknya hanya membicarakan masalah keislaman seseorang, kurang etis lah menurut saya kan begitu. Saya ke Kang Maman, isu soal siapa yang lebih Islami, itu isu yang kita dengar mengemuka di sepanjang kampanye Pilpres ini. Baiknya emang nggak boleh tuh, jangan. Tapi itu kerap terjadi, itu kerap kita temukan dan itu juga kerap apakah lewat bentuk pernyataan spesifik atau lewat gesture atau lewat ijtima ulama. Ketua GNPF Ulama sempat ada istimewa ulama dan spesifik bilang menyebut mendukung Prabowo Sandi. Berbagai hal itu, bagaimana? Ini pencitraan Jokowi karena mau menampilkan lebih Islami? Iya, dalam terminologi pesantren itu ada orang soleh, ada orang muslih. Soleh itu dia adalah orang yang soleh secara personal. Dan itu sudah di-clear oleh Ustaz Yusuf Mansur, oleh TGB dan kawan-kawan kiai bahwa Jokowi memang orang yang soleh secara personal. Tetapi tidak sekedar soleh, dia pun muslih. Muslih itu dalam bahasa hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu tidak hanya sekedar soleh secara personal, tapi dia memberikan manfaat. Dan itulah Islam substansional. Nah, yang justru menarik dalam perpolitikan Indonesia, Jokowi yang soleh dan dia muslih, karena dia memperjuangkan wakaf mikro, dia memperjuangkan Universitas Islam Indonesia Internasional, dia pun yang terus mendorong agar perbaikan sistem haji dan lain sebagainya. Justru itu dihadang, diterjang oleh isu-isu seolah-olah satu, dia melakukan kriminalisasi ulama. Sesuatu yang aneh. Kenapa? Nggak mungkin seorang yang soleh secara personal, dia melakukan kriminalisasi ulama. Justru dia mencintai ulama, bahkan dia ngambil ulama sebagai wakil presidennya, calon wakil presidennya. Inilah sebenarnya yang ingin saya katakan, bahwa ada kegelisahan di mana masyarakat dibohongi dengan framing-framing yang begitu besar. Seolah-olah Jokowi anti-Islam, padahal Jokowi sangat Islam. Framing-framing itu diciptakan oleh siapa? Saya tidak pernah menuduh 02, saya selalu mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang memang tidak suka kepada Jokowi. Siapa itu? Pertama, kelompok koruptor yang tidak suka uang yang diambil. Yang kedua, adalah kelompok-kelompok radikal, kelompok ekstrim. Kenapa? Karena Jokowi sebagai seorang yang muslim, kenapa alumni Al-Azhar mendukung dia? Kenapa NU Muhammadiyah? Kelompok moderat mendukung dia karena Jokowi diharapkan menjadi lokomotif untuk moderasi Islam. Islam yang moderat, Islam yang damai, Islam yang toleran. Yang jelas kalau tadi Anda katakan Anda tidak mau menyebut siapa yang memframing. Tapi ketika Anda menyebut kriminalisasi ulama, kerap kali minimal dari Anda, Ustaz Yusuf Martak, Anda menyebutkan Jokowi, kriminalisasi ulama itu dekat dengan Jokowi. Begini, pertama saya tertarik dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak Imanul Haq ya. Anas yanfa'ul linnas. Khairun nas yanfa'ul linnas. Oke. Alangkah indahnya ya kan, al muslim akhul muslim. Ya. Saya ini orang yang tahu persis semua keadaan. 2017 saya bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi menginstruksikan pada Menteri Polhukam tindak lanjuti semua permasalahan-permasalahan yang dilaporkan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi, kriminalisasi, ketidakadilan dan lain sebagainya. Kosong. 2018 saya jumpa lagi dengan beliau di Bogor. Saya sampaikan semua. Saya bawa Ustaz Muhammad Al-Khotot 95 hari berada di tahanan tanpa ada diperiksa. Apakah ini yang dinamakan seorang muslim? Jadi saya mau jelaskan di sini Mbak, ya, supaya masyarakat tahu bahwa kami GNPF dan para ulama tidak pernah membicarakan mengenai keislaman seseorang. Tapi yang kami butuhkan, kalau memang beliau seseorang memang yang mengerti tentang Islam, janganlah tidak melakukan ketidakadilan. Jadi masih banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ditindaklanjuti. Ini yang jadi permasalahan. Mau ditanggapi Kang Maman? Ya, sederhana saja bahwa tidak mungkin ada upaya kriminalisasi ulama. Tapi kita tidak mungkin menyebut ulama bagi seorang kriminal. Ini hukum positif yang harus dilakukan. Makanya menurut saya, kalaupun
kritik itu muncul, ada beberapa orang yang merasa tidak mendapat keadilan, ini kenapa Jokowi harus 1 periode lagi? Karena sesungguhnya tantangan kita pemimpin Indonesia ini adalah reformasi di bidang hukum. Bahwa tidak cukup 1 periode seorang Jokowi, dia harus 2 periode agar hukum tegak betul-betul sistemnya kuat. Kenapa? Karena Jokowi sudah terbukti untuk menegakkan sistem hukum yang anti korupsi. Seperti itu. Dan saya rasa orang tahu kenapa seorang Ahmad Dhani itu memang harus masuk penjara. Kita tidak ingin Indonesia hancur karena provokasi, fitnah, adu domba, dan sebagainya. Oke. Baik. Kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan karena saya juga sudah mengundang peneliti LSI, Aji Arfarabi, dan kita nanti akan cari tahu seberapa sesungguhnya memang kantong suara pemilih Muslim dan seberapa penting untuk diyakinkan dalam pemilihan kali ini. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.